semuanya, balik lagi di Kedik Books bersama aku Ica. Di video kali ini, aku mau membaca dua buku dari Agatha Christie. Yang pertama berjudul Partners in Crime, dan yang kedua berjudul Peril at End House. Nah, aku akan baca Peril at End House terlebih dahulu, baru setelah itu aku akan baca Partners in Crime. Kenapa aku pengen baca kedua buku dari Agatha Christie ini? Alasannya adalah karena aku kan lagi sering nontonin booktuber luar ya, dan sekarang dan sekarang di luar sedang memasuki musim gugur. Nah, ketika memasuki musim gugur, orang-orang luar itu sudah punya vibes-nya tersendiri, di mana mereka biasanya membaca buku yang cozy gitu. Bisa cozy misteri atau cozy horor. Vibes-nya nyampe ke aku gitu, meskipun di Indonesia sekarang tidak masuk musim gugur dan keadaan masih panas gitu ya. Nah, tapi karena hal itu aku jadi pengen juga nih baca cozy misteri. Aku mau update bacaan aku untuk Peril at End House. Jadi di sini aku udah baca sampai 26%, kurang lebih ini udah sampai bab 5. Ceritanya terjadi ketika Mr. Hercule Poirot dan juga asistennya yaitu Hastings sedang berlibur ke sebuah daerah dinamakan Saint Lou. Nah, di sana mereka bertemu dengan seorang perempuan yang cantik yang memikat hatinya Mr. Poirot gitu. Mr. Monsieur ya, bukan Mr. Monsieur Poirot. Nah, di sini Hercule Poirot merasa sangat tertarik nih dengan Nick Buckley, dan akhirnya mereka mengobrol. Nah, ketika mereka mengobrol, Hercule Poirot ini mendapatkan sebuah informasi yang cukup bikin kaget gitu, karena ternyata Nick Buckley ini dalam runtun waktu 3 hari berturut-turut dia hampir mengalami sebuah kecelakaan, tapi berhasil keluar dari kecelakaan itu. Setelah itu Nick pergi bersama dengan temannya dan dia meninggalkan topinya. Pada saat Hercule Poirot melihat topinya, ternyata terdapat bolongan di topinya Nick yang ternyata itu berisi peluru. Jadi yang tadinya Nick kira itu adalah lebah, itu tuh bukan lebah, tapi ada peluru yang hampir mengenai kepalanya, tapi karena dia gerak gitu, pelurunya akhirnya hanya mengenai topinya saja. Dan akhirnya karena Hercule Poirot melihat dengan mata kepalanya sendiri ada orang jahat yang berani untuk membunuh korbannya di hadapan dia, Hercule Poirot pun memutuskan untuk membantu Nick mencari tahu apa motif dan juga siapa pelaku yang berusaha untuk menjahati Nick. Aku cukup suka dengan Peril at End House ini sejauh ini ya, karena aku tidak menyangka bahwa ternyata seri yang ini, aku nggak tahu apakah hampir semua seri Hercule Poirot seperti itu, tapi kalau yang di Peril at End House ini POV-nya adalah dari sosok Hastings, dan aku cukup suka dengan pembawaan yang seperti itu, karena mengingatkan aku dengan buku dari seri Sherlock Holmes, yaitu A Study in Scarlet, dimana pada buku tersebut POV-nya juga diambil dari POV Dr. Watson. Dan di sini aku suka bagaimana Hastings menggambarkan karakternya Poirot gitu kan, bagaimana Poirot dan Hastings juga sama-sama saling ada banter gitu. Nah, selain itu untuk vibes small town-nya, vibes cozy-nya, karena kan tadi niat awal aku pengen baca bukunya adalah karena aku pengen baca cozy misteri. Sejauh ini aku dapat sih cozy-nya, karena kan subgenre dari misteri yaitu cozy misteri ini ciri-cirinya adalah terjadi di sebuah kota kecil atau small town. Kebetulan ini juga terjadi di daerah bernama Saint Lou yang memang menjadi tempat berlibur gitu, terus juga terjadi di pinggiran pantai. Oh, dan satu lagi, ini juga kayaknya emang aku aja yang kudet gitu ya. Aku baru tahu kalau ternyata Hercule Poirot itu bukan orang Prancis, tapi dia tuh orang Belgia. Ya ampun. Ini sudah hari ke-8 aku membaca buku Peril at End House, dan aku bakal update ke kalian sudah sejauh mana aku membaca buku ini. Jadi aku sudah baca sampai kurang lebih di 55%. Sejauh ini masih belum terlihat titik masalahnya sih. Bahkan Hercule Poirot pun masih belum tahu motif yang menjadi penyebab pelaku itu melakukan rencana pembunuhan ke Nick Buckley gitu. Jadi sampai saat ini masih belum tahu arahnya bakal kemana. Aku pun masih benar-benar ini tuh sebenarnya apa yang terjadi, karena kata Hercule Poirot pun kita tuh harus tahu motif gitu, karena kalau kita udah tahu motif itu akan jauh lebih mudah untuk melacak si pelakunya siapa. Nah, sedangkan di sini motifnya pun ya memang masih belum tahu, masih samar gitu motifnya itu apa. Ada satu lagi, jadi di sini kan ada hal yang lucu dan menurut aku itu jadi sesuatu yang unik juga. Di sini kan ceritanya Nick itu untuk pertama kalinya dia menggunakan baju pesta berwarna hitam. Nah, dari sini, dari clue sederhana itu pun Hercule Poirot bisa menemukan sebuah rahasia yang dimiliki oleh Nick itu. Jadi di sini Hercule Poirot kayak bertanya gitu kepada Hastings, menurutmu mengapa kira-kira Nick
Nick menggunakan dress berwarna hitam, padahal sebelumnya dia tidak pernah menggunakan dress berwarna hitam. Seperti apa yang dikatakan oleh sahabatnya si Nick juga, kalau si Nick itu belum pernah pakai baju warna hitam. Terus Hastings tuh kayak jawab, ya mungkin sewaktu-waktu cewek pengen pakai baju warna beda. Terus di sini lucu banget jawaban dari Hercule Poirot. Kata Hercule Poirot adalah, for a married man, you have very little appreciation of feminine psychology. If a woman thinks she does not look well in a color, she refuses to wear it. Ini lucu sih. Halo semuanya, ini aku udah mau tamat baca Peril at End House, sudah sampai 91%, dan sekarang kita akan mengetahui siapa pembunuh sebenarnya. Oke, aku akan lihat ya. Aku sudah selesai baca buku itu dan sekarang aku sudah OTW bab 1 dari buku The Partners in Crime. Partners in Crime masih dari Agatha Christie. Nah, aku bakal update ke kalian review akhir dari Peril at End House. Jujur aku cukup suka dengan Peril at End House. Tapi untuk ratingnya aku bakal pikir-pikir dulu ya. Jadi kayaknya nggak akan aku kasih ratingnya sekarang. Aku bakal kasih di akhir aja, nanti aku rangkum ratingnya juga dengan buku yang Partners in Crime. Nah, jadi Peril at End House ini setelah aku baca endingnya, menurut aku endingnya itu keren sih, dan aku suka ketika di dalam buku ini tuh kita bisa melihat bagaimana Hercule Poirot sangat insecure dan juga menyalahkan dirinya sendiri akan kesalahan yang dia perbuat. Karena kita benar-benar bisa merasakan frustrasinya Hercule Poirot yang tidak bisa menemukan clue dari, dan intinya Hercule Poirot tuh kayak menemukan jalan buntu gitu dari kasus yang ada di Peril at End House ini. Nah, bayangkan aja sama teman-teman, kita tuh baru tahu apa ya, jalan keluarnya itu sekitar di 80% menuju akhir kalau nggak salah ya. Sekitar 70-80% akhir buku itu kita baru menemukan apa ya, menemukan clue yang bikin Poirot itu tahu bahwa dia tuh ternyata salah karena selama ini dia tidak melihat clue ini gitu. Dan bayangkan aja di sini tuh Hercule Poirot menuliskan banyak sekali kemungkinan-kemungkinan orang yang melakukan pembunuhan itu dari 11 orang. Ada 11 orang yang Hercule Poirot tuh catat semuanya punya motif untuk membunuh orang tersebut gitu. Dan yang bikin frustrasinya lagi adalah karena orang yang dibunuh itu apa ya, bukan targetnya gitu. Kalau kalian mau baca Peril at End House, aku sangat rekomendasikan sekali. Meskipun di video yang mana gitu ya, terima kasih kepada Bunda Hijaiyah yang sudah merekomendasikan juga bahwa disarankan untuk membaca Hercule Poirot itu tersusun gitu ya dari seri yang pertama. Tapi menurut aku kalau mau loncat ke Peril at End House kayaknya masih oke, karena di Peril at End House ini tidak ada tidak ada gambaran akan kasus-kasus Hercule Poirot yang lama gitu. Jadi kita juga nggak kebingungan dengan kasus yang ada di buku Peril at End House ini. Oke, aku bakal lanjut baca Partners in Crime dan akan update ke kalian setelah progresnya cukup banyak, 50% mungkin ya. Sekarang progres aku masih sedikit karena baru baca 1 bab juga. Oke teman-teman, aku mau update. Jadi aku tidak jadi membaca buku Partners in Crime karyanya Agatha Christie karena alasan ternyata Partners in Crime ini adalah sebuah kumpulan cerpen dari kasus-kasus yang diselesaikan oleh Tommy dan juga Tuppence, pasangan suami istri yang menjadi peran utama di dalam buku Partners in Crime. Nah, karena teman-teman mungkin tahu dari video reading vlog aku sebelumnya di The Borrowed, kalau aku itu kurang cocok dan juga kurang menikmati sebuah novel misteri yang isinya adalah kumpulan cerpen. Akhirnya aku memutuskan untuk mengganti buku, tapi masih dari seri misteri Agatha Christie. Aku memilih buku yang berjudul The Murder of Roger Ackroyd. Dan kenapa aku memilih ini? Karena ini katanya adalah sebuah novel misteri Agatha Christie dari seri Hercule Poirot yang sangat terkenal dan disebut sebagai karya terbaiknya dari Agatha Christie. Oleh karena itu aku jadi penasaran untuk membaca buku ini, buku yang satu ini gitu. Aku baru baca sampai halaman 29, jadi sudah 11% aku masuk ke dalam buku ini. Di sini sudah diperkenalkan dengan beberapa karakter yang cukup banyak. Ada Dr. Shepherd dan juga ada Hercule Poirot. Nah, jadi Dr. Shepherd ini sepertinya adalah seorang dokter yang nantinya akan menjadi asisten dari Hercule Poirot, menggantikan Hastings yang sedang ada di Argentina. Karena di sini ada apa ya, kayak ada sedikit ucapan dari Hercule Poirot yang bilang kalau karakternya Shepherd ini, Dr. Shepherd ini mirip dengan
kawannya yaitu Hastings yang sedang ada di Argentina gitu. Dan ini POV-nya juga dari Dr. Shepherd. Update bacaan aku yaitu The Murder of Roger Ackroyd karya Agatha Christie. Aku sudah baca sampai 42%, sekitar 100 halaman. Jadi ini itu adalah sebuah buku misteri yang termasuk ke dalam seri Hercule Poirot. Jadi teman-teman akan bertemu dengan detektif Hercule Poirot di dalam buku ini. Nah, Murder of Roger Ackroyd ini bercerita tentang pembunuhan dari Roger Ackroyd. Jadi Roger Ackroyd ini ditemukan mati di ruang belajarnya, di study room-nya. Dan katanya Roger Ackroyd ini dibunuh karena dia mengetahui sebuah rahasia atas pembunuhan Mr. Ferrars yang terjadi setahun sebelumnya. Jadi Mr. Ferrars ini dibunuh oleh Mrs. Ferrars. Nah, Mrs. Ferrars ini dekat dengan Roger Ackroyd dan Roger Ackroyd ini sempat melamar Mrs. Ferrars. Tapi ketika akhirnya Mrs. Ferrars menerima lamaran dari Roger Ackroyd, Mrs. Ferrars ini akhirnya mengungkapkan rahasia yang dia simpan selama ini kepada Roger Ackroyd bahwa sebenarnya Mr. Ferrars itu mati karena dibunuh atau diracun oleh dirinya sendiri. Nah, di situ Mrs. Ferrars bilang bahwa dia ini sekarang sedang diancam, bukan diancam, dia ini sekarang sedang di blackmail oleh seseorang yang tahu bahwa dia yang membunuh Mr. Ferrars. Nah, tapi ternyata Mrs. Ferrars ini tidak lama setelah dia memberitahukan rahasianya kepada Roger Ackroyd, Mrs. Ferrars pun mati dengan meminum racun atau mengalami overdosis. Nah, Mrs. Ferrars ini kayaknya emang benar bunuh diri, cuma kita akan tahu di endingnya akan seperti apa. Bisa jadi Mrs. Ferrars juga sebenarnya bukan bunuh diri tapi dibunuh. Dan Roger Ackroyd yang mengetahui rahasia ini, yang mengetahui rahasia itu juga ternyata dibunuh. Karena ketika Roger Ackroyd ini dibunuh, dia sedang membaca sebuah surat dari Mrs. Ferrars yang katanya akan memberitahukan kepada Roger ini siapa sebenarnya orang yang sudah memblackmailing Mrs. Ferrars gitu. Dan ketika dia sedang membaca surat itu, tiba-tiba datang seorang pembunuh yang membunuhnya, dan surat dari Mrs. Ferrars itu pun hilang. Dan sampai 40% ini kita masih belum tahu kemana surat itu. Dan sampai 40% ini udah banyak banget informasi-informasi yang membuat aku harusnya aku catat nih dari awal. Aku kayak menyesal gitu loh karena nggak mencatat semua informasi yang aku dapatkan. Jadi, menurut aku yang paling menarik dari buku ini adalah di dalam buku ini kita langsung dikasih tahu kasus pembunuhan gitu. Jadi nggak yang terlalu lama kita masuk ke dalam kasus utamanya. Aku mau update, seperti janji aku akan update di sekitar 70%. Sekarang aku sudah baca sampai 72% dan akan masuk ke bab 20. Ya, bab 20 yang berjudul Miss Russells. Nah, jadi, yang mau aku sampaikan ke teman-teman, sedikit aja, aku akan menyebutkan orang-orang yang mungkin jadi tersangka dari pembunuhan Roger Ackroyd. Yang pertama ada anak tirinya, yaitu Ralph Patton. Terus yang kedua ada keponakannya, yaitu Flora Ackroyd, dan ibu dari Flora Ackroyd, yaitu Mrs. Ackroyd. Kemudian yang keempat ada Parker, butlernya Ackroyd. Kemudian ada asistennya Ackroyd, yaitu Geoffrey Raymond. Ada temannya dari Ackroyd yang sama-sama punya hobi berburu, bernama Major Blunt. Terus ada siapa lagi ya? Oh, ada Miss Russell sendiri yang merupakan pelayannya Ackroyd dan juga dikabarkan pernah dekat dengan Ackroyd dan bahkan pernah katanya hampir menikah dengan Ackroyd. Nah, di sini aku juga mau ngasih tahu ke teman-teman beberapa keanehan yang sudah ada jawabannya dan juga belum ada jawabannya. Aku akan coba sebutkan beberapa keanehan ini dan aku nggak akan kasih tahu jawaban-jawaban dari keanehan yang sudah aku tahu jawabannya karena udah sampai 70% aku baca. Tapi aku akan coba berteori kira-kira keanehan-keanehan yang belum ada jawabannya itu tuh kenapa sih bisa terjadi seperti itu. Jadi aku akan coba berteori gitu ya. Jadi di sini ada yang aneh itu pertama yang menurut aku aneh ketika Caroline bilang, jadi Caroline ini adalah adik dari Dr. Shepherd dan Caroline ini adalah tipe perempuan yang suka bergosip, tapi biasanya apa yang dia gosipkan atau apa yang dia prasangkai itu benar biasanya. Nah, Caroline ini bilang kalau Flora Ackroyd itu nggak peduli sama Ralph, padahal di awal kita tuh dikasih lihat Flora ini ingin membantu Ralph sehingga Flora ini meminta bantuan kepada Hercule Poirot gitu. Nah, ini aku udah tahu jawabannya. Kemudian yang kedua adalah yang kelihatan peduli ini adalah Ursula ke Ralph. Nah, ini belum ada jawabannya tapi aku berteori kayaknya
perempuan yang sebenarnya dekat dengan Ralph itu bukan Flora tapi Ursula. Nah, di sini juga ada keanehan di mana Caroline ini pernah melihat Ralph berbicara dengan seorang perempuan. Cewek yang ngomong sama Ralph ini kan dilihat sama Caroline. Aku berteori ini jangan Ursula nih. Terus ada orang aneh asal Kanada yang sepertinya seorang pecandu obat-obatan terlarang. Nah, ini aku dapat spoiler nggak sengaja. Terus ada cincin pertunangan dengan inisial R yang ditemukan oleh Hercule Poirot di kolam ikan. Itu aku masih belum tahu dan aku berteori ini kayaknya cincin dari Roger sendiri ya, tapi aku juga nggak tahu nih. Terus Miss Russell yang mencurigakan, nah ini kayaknya akan ketahuan jawabannya di bab 20 ini ya, yang berjudul ini tadi, yang berjudul Miss Russell. Nah, jadi teori yang ingin aku sampaikan adalah tadi ya, aku kayaknya berteori pembunuhnya itu adalah Raymond. Aku nggak tahu kenapa aku punya firasat bahwa pembunuhnya adalah si Raymond. Tapi aku belum tahu motif dari Raymond membunuh Ackroyd ini apa gitu. Aku cuma melihat dari keanehan dari para orang-orangnya aja sih. Dari para orang-orangnya ini yang menurut aku aneh dan mungkin untuk membunuh Roger Ackroyd ini adalah si Raymond gitu, tapi aku masih belum tahu motifnya apa. Nah, buat teman-teman yang udah pernah baca The Murder of Roger Ackroyd dan udah tahu teori yang sebenarnya, udah tahu pembunuhnya sebenarnya, boleh ketawain aku, silahkan kalau misalkan teori aku salah ya. Tapi intinya aku sangat curiga ke Raymond dan punya firasat nih Raymond kayaknya yang jadi pembunuhnya gitu ya. Karena dari segala keanehan-keanehan ini, intinya gini, ketika aku melihat keanehan-keanehan ini, aku merasa bahwa keanehan-keanehan ini itu membuat para pelakunya itu terlihat bukan pelakunya gitu. Jadi sampai saat ini yang masih belum ketahuan sama sekali itu adalah Raymond. Maksudnya Raymond ini kayak masih belum banyak diungkap gitu. Jadi aku punya firasat si Raymond kayaknya ya yang jadi pembunuhnya Ackroyd. Dan satu lagi, aku suka dengan karakternya Caroline, adik dari Shepherd, dan aku penasaran apakah Caroline ini punya andil besar di cerita-cerita berikutnya. Pernah bilang gak ya di footage sebelumnya, Hercule Poirot ini selalu menanyakan hal-hal yang kecil, yang remeh, yang bikin aku pun nggak ngerti kayak kenapa ya Hercule Poirot harus menanyakan itu gitu. Kayak misalkan Hercule Poirot pernah menanyakan apakah gelas yang dibawa oleh Parker ketika Parker mendatangi study roomnya Ackroyd itu 2 atau 1 gelas. Kemudian warna sepatu bootnya Ralph, dan masih banyak lagi hal-hal kecil yang ditanyakan oleh Hercule Poirot yang aku sampai nggak tahu jawabannya apa sampai sekarang pun. Jadi aku juga masih belum tahu kenapa itu sepatu warna hitam atau warna coklat, apa yang membuat Hercule Poirot bisa mendapatkan clue dari itu. Hai teman-teman, hari ini long weekend. Nah, aku akan eksperimen. Kebetulan aku sekarang mau ke saudaraku. Aku mau eksperimen karena biasanya aku tuh nggak bisa baca di kendaraan. Nah, aku penasaran apakah setelah punya Kindle aku bisa baca di kendaraan atau tidak. Dan kalau bisa, semoga aku bisa menamatkan sisa 30%, ya sekitar 20-an lagi sih, bukan 30%, sekitar 28% dari progres membaca The Murder of Roger Ackroyd. Ikutin terus pengalaman baca aku sampai tuntas ya. Lucu ayamnya. Oke guys, sekarang kita akan masuk ke bab terakhir, The Whole Truth. Dan ini kurang lebih kalau aku baca kayak gini ya guys ya. Jadi ini anggap aja posisi kameranya tuh posisi mata aku gitu. Terus aku tinggal Terus aku tinggal baca kayak gini. Endingnya sedih. Aku udah berfirasat dan ya ini endingnya sedih sih guys. She is fond of me and then two, she is proud. Itu adalah kalimat yang diucapkan sama tersangka ya guys ya. Boleh gak sih aku mau spoiler ya?
Jadi ini buat teman-teman yang belum baca bukunya boleh di skip aja. Aku cuma pengen mengeluarkan unek-unek aku kayak, kenapa sih kamu harus melakukan itu? Apa kamu gak kasihan sama kakak kamu? Kalian cuma hidup berdua. Oke, jadi aku akan sampaikan ke kalian review akhir dan juga bagaimana perasaanku sekarang setelah selesai membaca buku Pembunuhan Roger Ackroyd. Nah, sebelum itu aku seperti janjiku di awal ya, aku akan kasih rating dulu. Dan setelah aku pikir-pikir untuk Peril at End House dan juga Pembunuhan Roger Ackroyd ini, kedua-duanya aku kasih 5 bintang. Tapi kalau misalkan boleh pilih mana yang lebih favorit, aku akan pilih The Murder of Roger Ackroyd, dan aku rekomendasikan banget untuk teman-teman baca buku ini. Nah, jadi kalian boleh percaya atau tidak dengan teori-teori aku, tapi yang pasti aku mau bilang di awal mungkin kalian bisa masih ketawa-ketiwi kayak aku ya, terus masih kayak udahlah ini mah pasti pembunuhnya ini. Oh, ternyata bener kan, teori aku yang ini bener, teori aku yang itu bener. Tapi pas nyampe akhir, misal pun kalian memang sudah menebaknya, tapi pas sudah nyampe akhir, aku kayak udah gak bisa ketawa lagi sih, aku kayak sedih guys. Nah, sekarang aku mau coba menyampaikan spoiler. Oke. Aku akan hitung 3, 2, 1. Nah, teman-teman, jadi yang mau aku sampaikan adalah, jadi ini udah kedua kalinya ya aku melihat ending dari bukunya Agatha Christie yang selesai, tapi bukan selesai dengan cara yang biasa gitu. Kayak contohnya di adaptasi filmnya yang The Murder of Orient Express, aku lupa judul tepatnya, tapi yang pembunuhan di kereta itu juga kan endingnya nggak bisa, itu selesai, tapi endingnya nggak bisa dibilang adalah, apa ya, adalah sebuah keadilan yang emang benar-benar adil gitu. Nah, di dalam buku ini pun bisa dibilang tidak ada yang dihukum karena endingnya pelakunya itu bunuh diri. Aku nggak tahu ya, aku mencoba menempatkan diri aku di posisinya Caroline sebagai kakak yang aku tuh sedih karena aku membayangkan bagaimana Caroline ini cuma hidup berdua dengan Dr. Shepherd. Caroline ini cuma punya Dr. Shepherd. Aku nggak tahu jika aku ada di posisi Caroline, apakah mendapati adikku gitu ya ternyata adalah pembunuh dan dia memutuskan untuk bunuh diri, dan aku sebagai kakaknya nggak tahu bahwa adikku ini ternyata pembunuh gitu, dan hanya tahu dia mati gitu aja, itu lebih baik daripada melihat dia menebus kesalahannya gitu. Kalau untuk sekarang kan memang pembunuhan berencana itu nggak semuanya dihukum mati ya, setahu aku ya, bisa jadi lebih ringan, misalkan kayak 20 tahun penjara gitu. Aku merasa bahwa kayaknya aku akan lebih bisa menerima itu deh dibandingkan dengan melihat adikku bunuh diri gitu. Aku baru ingat kalau hukum Inggris pada saat itu kepada pembunuhan terhadap bangsawan, apalagi Mr. Ackroyd di sini kan hitungannya bangsawan ya, sedangkan Dr. Shepherd tentu adalah golongan kelas bawah karena dia bekerja punya profesi sebagai dokter, dan hukuman dari seseorang yang membunuh bangsawan itu adalah hukuman gantung. Bagaimana di Eropa pada saat itu hukuman gantung disaksikan oleh banyak orang gitu. Ya, kalau misalkan memang pada saat itu hukuman adalah hukuman gantung, mungkin memang yang terbaik adalah bunuh diri ya, karena ya udah gitu, bunuh diri kan ibaratnya, aku nggak bisa bilang ini terhormat juga. Itu perasaan yang aku rasakan setelah menutup buku ini. Jujur aku sedih banget sih. Tapi dari sini aku dapat insight juga kalau Miss Marple itu ternyata adalah, tadi aku searching sedikit sih, Miss Marple itu adalah pengembangan karakter dari Caroline Shepherd. Jadi Miss Marple dan Caroline Shepherd ini adalah karakter yang berbeda, tapi Agatha Christie intinya membuat karakter Miss Marple ini adalah bentuk dari pengembangan Caroline Shepherd. Jadi aku setelah membaca ini kayak jadi sayang sama Miss Marple sih, karena sesayang itu aku sama karakternya Caroline. Oke deh guys, jadi itu adalah review dari aku. Aku mohon maaf kalau misalkan vlognya ini panjang, tapi aku merasa pengalaman membaca kedua buku ini sayang banget kalau misalkan gak aku tuangkan semuanya. Jadi ada kemungkinan vlog ini akan panjang kali lebar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe untuk mendukung channel Kedik Books. Dadah!